Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Project 2, mata kuliah Fisika Atmosfer dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Novi Yondri Sediar, SSI MSI, di mana kami mengambil judulnya itu Analisis Angin Permukaan di Bandara Internasional Minangkabau dengan menggunakan data metar. Pada proyek kali ini, kami melakukan analisa pola arah angin dan juga kecepatan angin pada 3 lokasi, yaitu Bandara Internasional Minangkabau, rooftop FMIPA, dan juga pantai. Yang mana nanti kami menggunakan metar sebagai acuan dari datanya. Yang mana metar itulah yang selalu data rutin yang selalu dikirimkan oleh stasiun bandara. Mau tahu selengkapnya? Tonton videonya! Bandara Minangkabau terletak di dataran pesisir barat Sumatera, di antara Laut Hindia dan pegunungan Bukit Barisan. Nah, kombinasi ini membuat wilayah bandara ini menjadi tempat yang dimana pola anginnya sangat dinamis. Jadi ketika dia siang hari, angin laut akan bertiup ke darat yang disebabkan karena pemanasan dataran. Nah, ketika malam hari akan terjadi dengan sebaliknya, di mana angin darat yang akan tertiup ke laut. Nah, selain itu, pola angin ini juga dipengaruhi oleh musim. Nah, di mana contohnya itu ada angin muson barat yang tertiup dari Samudra Hindia dan membawa kelembapan yang tinggi. Nah, dengan adanya Bukit Barisan tadi juga membawa kompleksitas pola angin, di mana yang akan menyebabkan aerografis yang akan mempengaruhi arah dan kekuatan angin di kawasan ini. Angin permukaan merupakan salah satu unsur meteorologi yang keadaannya baik arah maupun kecepatannya mudah sekali berubah dan bervariasi. Di samping itu, angin sangat berpengaruh terhadap operasi penerbangan. Kestabilan pesawat saat lepas landas dan mendarat dipengaruhi oleh angin dekat permukaan. Menganalisa variasi arah dan kecepatan angin dekat permukaan agar dapat diketahui seberapa besar tingkat keseringan arah dan kecepatan angin permukaan di bandar udara sehingga dapat menambah pengetahuan pengamatan cuaca di lapangan, khususnya di bandara, mengenai variasi angin bandar udara. Menurut Supangkat, angin dapat terjadi jika pada suatu saat terjadi perbedaan tekanan udara pada arah mendatar, maka akan terjadi gerakan perpindahan massa udara dari tempat dengan tekanan udara yang tinggi ke tempat dengan tekanan udara yang rendah, serta mengurangi kemungkinan kecelakaan pesawat akibat angin dalam operasi penerbangan. Pola angin di bandara itu dipengaruhi oleh kondisi angin laut yang berada di kawasan pesisir. Karena kondisi bandara yang berada di dekat pantai, pergerakan angin dari laut ke darat itu berpengaruh kepada arah dan kecepatan angin yang berada di area landasan. Pernahkah kamu membayangkan seberapa besar peran angin di dalam dunia penerbangan? Di setiap pelepas landas dan juga pendaratan, terdapat analisa rumit bagaimana pergerakan pola angin dan juga dinamika atmosfer. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kamu semua untuk menyelami bagaimana pergerakan pola angin di daerah sekitar Bandara Internasional Minangkabau dan juga bagaimana metar menjadi kunci membacanya. Metar merupakan laporan cuaca rutin yang dikeluarkan oleh stasiun meteorologi di bandara. Metar ini tuh berupa kode yang mencatat berbagai parameter cuaca seperti arah dan kecepatan angin, visibilitas, dan juga kondisi awan. Nah, misalnya dalam kode 27008 KT. 270 itu menunjukkan arahnya dan 08 KT menunjukkan kecepatannya sebesar 8 knot. Nah, metar ini tuh juga penting bagi pilot untuk menilai kondisi penerbangan secara real time. Meteorological Airborne Report atau laporan bandar udara meteorologi adalah laporan cuaca terkini di lapangan udara atau bandara. Sekarang, laporan tersebut biasanya diproduksi secara otomatis setiap setengah jam menggunakan sejumlah sensor cuaca dari seluruh bandara dan kemudian dilapisi bersama untuk diakses pilot sebelum atau selama penerbangan.
untuk menunjukkan kondisi terkini, tetapi yang terpenting jangan membuat perakiraan cuaca kecuali dalam beberapa kasus khusus. Karena untuk perakiraan cuaca yang lebih akurat dan dapat diandalkan pilot menggunakan terminal EDROM formats. Berbagai negara akan memiliki cara yang sedikit berbeda dalam menulis laporan penerbangan. Namun, ini adalah paduan secara umum pembacaan data meter. Salah satu contohnya ada pada data berikut. Bagian pertama yang berguna dari meta adalah kode bandara dan waktu penerbitan yang disorot dengan kode 4 huruf. NZAA, yang berarti New Zealand Auckland Airport, adalah kode untuk Bandara Auckland di New Zealand. 201930Z merupakan kode waktu yang dipecah menjadi tanggal dan waktu pada hari itu, yang mana itu digunakan untuk menunjukkan kapan laporan diterbitkan, yaitu pada tanggal 20 pukul 19.30. Sekarang, perhatikan bahwa waktu penerbitan selalu diberikan dalam UTC. Itulah sebabnya ditandai dengan Z untuk waktu Zulu. Sekarang ini berarti laporan ini dikeluarkan pada pukul 7.30 malam Zulu pada tanggal 20. Tetapi relevan dengan kondisi di New Zealand pada pukul 8.30 pagi pada tanggal 21, dikarenakan perbedaan waktu 13 jam Capes. Bagian selanjutnya adalah auto, berarti laporan tersebut dibuat secara otomatis oleh komputer cuaca menggunakan sensor dari sekitar bandara. Sekarang hampir semua bandara yang melayani penerbangan maskapai komersial akan memiliki meter yang dikeluarkan secara otomatis setiap setengah jam. Berikutnya kita memiliki angin pada saat dikeluarkan atau pengukuran sekarang 3 digit pertama memberikan arah angin yang sebenarnya yang berarti tidak, tetapi terkadang dalam unit lain seperti meter per detik dilambangkan sebagai NPS yang dapat ditemukan di daratan Cina atau Rusia. Sekarang contoh ini kita memiliki angin 310 derajat dengan kecepatan 2 knot. Sekarang, mengikuti kecepatan angin adalah jarak pandang saat angka ini sangat bervariasi di seluruh dunia. 999 yang berarti jarak pandang 10 km atau lebih. Sekarang perhatikan bahwa sementara 8.000 berarti 8.000 meter atau 8 km. Dan 4.000 berarti 4 km dan lain-lain. NCD, No Cloud Detected, atau disebut Sky Clear, singkatan untuk tidak ada awan yang terdeteksi. Disinilah ia digunakan. Silinder laser adalah instrumen yang menggunakan sinar laser inframerah untuk secara akurat mendeteksi tinggi ketebalan dasar jenis awan secara otomatis. Tetapi karena persyaratannya untuk kalibrasi yang tepat, tidak berputar atau mendeteksi awan selain yang berada tepat di atas sensor. Selanjutnya, ada angka 2118 yang menunjukkan suhu dan titik embun. Biasanya ditunjukkan dalam derajat Celcius. Sekarang titik embun penting karena memberitahu pilot untuk kelembapan di bandara dan memberikan gambaran apakah ada pembentukan awan yang dapat diharapkan. Selanjutnya yaitu Q1013, merupakan tekanan udara. Dalam contoh kita melihat huruf Q yang berarti Q dan H yang diberikan dalam satuan yang disebut hektopascal. Sekarang, tekanan sangat penting karena digunakan untuk mengkalibrasi altimeter. Dapat kita perhatikan bahwa Q dan H digunakan untuk menunjukkan ketinggian di atas permukaan laut, bukan di atas permukaan bandar udara. Nah, untuk altimeter, untuk menunjukkan ketinggian Anda di atas bandar udara, Anda perlu mengatur QFEM. Skala ini lebih tepat tetapi kurang digunakan dan sebagian besar negara akan memberi Anda tekanan udara dalam hektopascal karena ini adalah standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO sekarang. Oke rekan-rekan, kami melakukan pengukuran di 3 titik. Yang pertama itu di pantai sebagai titik arah angin laut, dan selanjutnya yaitu di tempat saya berada saat ini, yakni di Bandara Internasional Minangkabau sebagai tempat yang mendekati untuk pengamatan meter, dan selanjutnya yaitu di rooftop UNP sebagai pembanding. Kami menggunakan alat pengukuran berupa anemometer untuk merekam kecepatan dan arah angin.
setelah pengukuran dilakukan, maka kami akan membandingkannya dengan data resmi Metar yang mana yang diambil dari situs resmi BMKG. Oke rekan-rekan, di sini kami sudah memiliki data Metar dari Bandara Internasional Minangkabau yang mana ini diambil dari situs resmi BMKG, khususnya Direktorat Meteorologi Penerbangan. Di sini dapat kita lihat ini ada kode WIEE yang mana itu merupakan kode dari Bandara Internasional Minangkabau, dan data ini diambil pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Oke, di sini kita sudah dapat melihat data meternya. Jadi saya sedikit menjelaskan atau menerjemahkan agar datanya dapat kita baca. Di sini kita ambil contoh pertama dari data pada baris pertama, yaitu yang Metar WIEE. Pertama itu ada WIEE, itu merupakan kode ICAO dari Bandara Minangkabau. Selanjutnya 140700Z itu merupakan tanggal 14 pukul 7 UTC. Dan selanjutnya ada kode 30010KT yang mana itu merupakan arah angin dari 300 derajat dengan kecepatan 10 knot. Selanjutnya ada kode 260V340 yang mana itu merupakan angin bervariasi dari 260 derajat hingga 340 derajat. Dan selanjutnya ada kode 9999 yang mana artinya itu jarak pandang lebih dari 10 km. Lalu ada kode FEW020 yang berarti sedikit awan atau 1-2 okta pada ketinggian 2000 kaki. Dan ada kode 30-25 itu artinya suhunya yaitu 30 derajat Celcius dengan titik embunnya 25 derajat Celcius. Lalu terdapat kode Q1008 yang mana itu merupakan tekanan permukaan laut 1008 hektopascal. Dan selanjutnya ada kode NOSIG yang mana itu merupakan artinya tidak ada perubahan signifikan yang diperkirakan. Oke, di sini terdapat tabel data meter yang telah diterjemahkan tadi dan ini telah kami rekap. Tapi di sini pada kolom arah dan kecepatan angin itu kami menambahkan simbol at sebagai simbol pemisah antara arah dan kecepatan. Jadi ini bukan bagian dari standar meter yang asli, tapi ini hanya kami tambahkan dalam tabel terjemahan untuk memperjelas. Yang mana itu kan pada tabel pertama terdapat 300 derajat at 10 kT yang mana berarti angin datang dari arah 300 derajat atau dari barat laut dengan kecepatan 10 knot. Lalu pada tabel tersebut juga dijelaskan dalam kolom variasi angin yang mana variasi anginnya berkisar dari 260 derajat sampai 340 derajat. Lalu terdapat juga pada tabel di kolom awan yang mana pada data pertama itu ada keterangan sedikit awan pada 2000 ft yang mana itu artinya terdapat sedikit awan atau few clouds yang terdeteksi pada ketinggian 2000 kaki di atas permukaan tanah. Lalu pada kolom tekanan itu menunjukkan tekanan udara permukaan pada saat observasi dalam satuan hektopascal. Jadi nilai 1008 HPA itu berarti tekanan atmosfer saat itu adalah 1008 hektopascal. Lalu terdapat tabel keterangan tambahan. Di sini dapat kita lihat pada kolom tabel baris pertama misalnya yang mana itu tidak ada perubahan signifikan dalam kurung NOSIG yang mana itu merupakan singkatan dari no significant change, artinya tidak ada perubahan cuaca yang signifikan yang diantisipasi dalam waktu dekat, misalnya 2 jam ke depan. Jadi kondisi cuaca yang dilaporkan dari meter tersebut diperkirakan akan tetap stabil. Oke, selanjutnya pada kolom keterangan tambahan ini dan pada baris ke-8 itu terdapat keterangan awan CB dalam kurung badai petir di barat laut. Nah, CB ini merupakan singkatan dari cumulonimbus, yaitu awan besar dan tinggi yang berpotensi menghasilkan hujan lebat, petir, turbulensi, dan terkadang hujan es. Lalu, keterangan di barat laut itu menunjukkan lokasi relatif awan tersebut terhadap bandara atau titik observasi. Misalnya nih, awan CB di barat laut, artinya itu di langit arah barat laut dari bandara ada awan badai petir. Nah, begitu keterangan mengenai NOSIG dan awan CB agar rekan-rekan dapat memahami maksud dari keterangan pada tabel tersebut.
Nah, oke, di sini kami juga membuatkan grafiknya, yang mana ini grafik arah dan kecepatan angin yang telah kami ambil dari data meter yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian laporan analisis angin yang telah disusun dari data tersebut. Yang mana yang pertama itu dari data pengamatan. Misalnya itu pada pukul 1.30 kecepatan angin yaitu pada 2 knot, lalu pada pukul 2 kecepatan angin mencapai 1 knot, lalu pada pukul 2.30 kembali lagi kecepatan angin mencapai 2 knot, dan pada pukul 3 dengan arah angin 260 kecepatan angin mencapai 3 knot. Jadi sedikit menginterpretasi grafiknya, kecepatan angin menunjukkan tren meningkat secara bertahap itu dari 1 sampai 2 knot pada awal pengamatan dan menjadi 10 knot itu pada pukul 6.30 sampai 7 UTC. Lalu arah anginnya juga baru mulai terdeteksi itu sejak pukul 3 UTC yang mana bergerak dari barat daya itu 220 derajat dan ke barat laut itu 300 sampai 310 derajat seiring waktu. Jadi ini menunjukkan adanya pergeseran arah angin secara konsisten ke barat laut. Lalu peningkatan kecepatan angin juga menunjukkan aktivitas atmosfer yang semakin dinamis menjelang pagi hari waktu lokal itu sekitar pukul 8.30 WIB. Jadi kesimpulannya, angin permukaan di Bandara Minangkabau pada pagi hari 14 Mei 2025 itu mengalami peningkatan kecepatan yang signifikan. Lalu pergeseran arah angin dari barat daya ke barat laut itu bisa mengindikasikan pengaruh sistem tekanan lokal atau regional, seperti perbedaan pemanasan darat dan laut. Nah, kondisi ini penting untuk diperhatikan dalam konteks keselamatan penerbangan dan pengelolaan aktivitas di sekitar bandara. Baiklah, selanjutnya kami melakukan pengecekan untuk arah mata anginnya, di mana diketahui di rooftop FMIPA UNP ini arah mata anginnya yaitu ke arah barat daya. Halo rekan-rekan, sekarang saya sedang berada di Pantai Gajah, yang mana di sini kami akan mengambil dokumentasi untuk melakukan pengukuran terhadap kecepatan angin. Oke, di sini saya sudah memegang alat yaitu anemometer guna untuk mengukur kecepatan anginnya. Sekarang kita hidupkan tombol power. Oke, kita akan melihat kecepatan angin di pantai saat ini yaitu sekitar 1,5 meter per second. Angin laut yang bertiup dari tenggara menuju daratan dimulai dari garis pantai sampai ke bandara, yang mana secara geografis hanya beberapa kilometer saja. Karena area landasan bandara lebih luas dan lapang dan tanpa hambatan apapun seperti pohon dan ataupun bangunan tinggi, maka kecepatan anginnya lebih tinggi dibandingkan pantai yang memiliki vegetasi dan aktivitas. Waktu peningkatan dari kecepatan angin di dua lokasi pun hampir sama, yaitu pada siang dan sore hari, di mana pemanasan di daratan terjadi maksimal. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.